Arman berjalan pulang meninggalkan kediaman Tuan Sobo. Ia terngiang-ngiang dengan kata-kata Faiz. Pardi, kakak iparnya, sudah lama menjadi anggeng pribadi Tuan Sobo. Jadi kalau hal itu memang benar, setidaknya orang itu mungkin saja tahu apa yang harus Arman lakukan untuk keluar dari dalam pusaran yang menurutnya semakin lama semakin dalam dan mungkin bisa sewaktu-waktu menjerumuskan dirinya. Seperti sebuah kebetulan, Arman kemudian bertemu dengan Pardi. Pria itu nampaknya sedang menikmati angin malam dan duduk di antara kayu bakar yang berada tepat di samping rumah. Arman pun kemudian mendekatinya. Saat mata Pardi melihat Arman datang, di sudut bibirnya ia sempat tersenyum dengan ekspresi wajah yang janggal. Hal ini tentu saja membuat Arman bertanya-tanya, apa yang sedang dipikirkan oleh kakak iparnya di tempat seperti ini? Dan kenapa dia melihat dirinya dengan tatapan yang terlihat mencurigakan seperti itu? "Piye?" kata Pardi dengan nada suara yang berat. Pria itu kemudian berdiri dari tempatnya duduk. Ia kemudian memandang Arman dengan sorot mata yang tajam. Arman berniat mengatakan maksud kedatangannya, tapi Pardi seakan-akan sudah tahu apa yang mau dibicarakan oleh adik iparnya ini, sehingga Pardi mengatakan kepadanya dengan nada suara yang tegas, "Ojo nang kene, melu aku nang kebon buri. Jangan di sini, ikut aku ke kebun yang ada di belakang." Arman mengangguk, kemudian mengikuti pria itu yang mulai berjalan di atas jalan setapak yang mengarah langsung menuju ke kebun pohon jati yang berada di belakang rumah, jauh dari orang-orang yang mungkin saja ingin menguping pembicaraan mereka. Pardi kemudian duduk di salah satu akar pohon yang menyembul dari dalam tanah. Ia memandang Arman dengan sorot mata yang tidak menyenangkan. "Opo wae sing wis mbok lakoni karo Tuan Sobo? Apa saja yang sudah kamu lakukan bersama dengan Tuan Sobo?" Arman sedikit bingung dengan pertanyaan Pardi. Ia lantas bertanya, apa maksud dari yang sudah dilakukan ini kepada kakak iparnya tersebut. "Opo maksud jenengan, Mas? Apa maksudmu, Mas?" Pardi mengeluarkan sebatang rokok hasil lintingannya, kemudian menyalakannya dari korek api yang dia ambil dari dalam saku celananya. "Kowe iku wis lapo wae karo Tuan Sobo. Kamu itu sudah melakukan apa saja dengan Tuan Sobo?" Arman sekarang mengerti. Ia kemudian mengatakan tentang ritual yang dia lakukan bersama dengan Tuan Sobo di salah satu paviliun. Pardi nampak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Arman. Arman kemudian melanjutkan perkataannya. Ia menceritakan Supri serta keganjilan perilaku Tuan Sobo pada binatang babi yang selama ini menjadi peliharaannya. Pardi hanya diam saja sewaktu mendengarkan Arman berceloteh. Lalu dengan suara yang tegas, Pardi kemudian mendedas laki-laki itu. "Kowe wis tau kelon karo Tuan Sobo? Kamu sudah pernah tidur dengan Tuan Sobo?" Arman yang mendengarnya tentu saja terkejut. Apa maksud dengan tidur ini? Arman pun menggeleng-gelengkan kepala dan berkata kalau selama ini ia tidak pernah melakukan hal yang sebejat itu. Ada siratan ekspresi wajah yang berubah dalam sorot mata Pardi saat melihat Arman sedang berdiri. "Bagus kalau begitu. Terus, apa sing wis dilakoni Tuan Sobo kanggo kue? Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh Tuan Sobo untuk kamu?" "Tuan Sobo bantu kula balas dendam, nyingkirno uang sing selama iki ngerugi uripku. Tuan Sobo sudah membantu membalaskan dendam kepada orang-orang yang selama ini mengganggu hidupku." Pardi tidak bergeming dari tempatnya. Ia kemudian menghisap rokok bakau dan mengepulkan asap yang berwarna keputihan itu ke atas kepalanya. Sebelum kemudian dia berkata, "Saiki kowe wis paham maksudku. Kowe wis eruh sopo kuwi Tuan Sobo. Sekarang
kamu sudah mengerti maksudku. Sudah paham siapa Tuan Sobo yang sebenarnya. Arman hanya mengangguk pelan. Pardi kemudian berdiri dari tempatnya. Ia membuang puntung rokok dan menginjaknya dengan kaki kirinya. Ia lalu menghela nafas yang panjang sebelum berkata kepada Arman, "Saiki, sing jelas melu keseret iku, ngono adekku ambek bakal anakmu. Kowe wis mlebu terlalu jero. Kowe nemoni aku, pasti kanggo takok, ya apa carane metu teko abdikasihe Tuan Sobo to? Apa aku salah? Sekarang yang jelas, adik dan calon keponakanku sudah ikut terseret. Kau sudah masuk terlalu dalam. Sekarang kau menemuiku, pasti untuk bertanya bagaimana cara keluar dari pengabdian dengan Tuan Sobo. Apa aku salah?" Arman masih diam saja. Rupanya Pardi sudah tahu maksud dan tujuannya. Bagaimana mungkin orang ini bisa tahu? Padahal Arman saja belum mengatakan akar masalahnya. Pardi kemudian mengambil sesuatu yang tergeletak di samping akar rumput yang ada di bawah pohon jati. "Kowe sakjane eruh, ya apa ben gak terlibat karo iblis sing tingiku. Saiki tak duduhi cara metu teko pengabdiane. Yo iku, kamu seharusnya tahu bagaimana cara agar tidak terlibat dengan iblis yang sudah sinting seperti itu. Sekarang ku beritahu cara keluar dari pengabdiannya, yaitu dengan..." Pardi kemudian berbalik, menoleh, sembari membawa celurit di tangannya, yaitu dengan memenggal kepalamu dari batang leher itu. Sontak Arman melangkah mundur, sementara Pardi menerjang tubuhnya, hingga mereka berdua tersungkur di atas tanah. "Cukup aku sing wis kelangan anak bojo. Saiki kowe wis ngaraya aku bakal kelangan adik karo ponakanku. Mesisan kowe wae sing mati, bangsat. Cukup aku yang sudah kehilangan anak istri. Sekarang kau akan membuatku kehilangan adik dan calon keponakan. Lebih baik kau saja yang mati lebih dulu, bangsat." Arman yang sudah jatuh di atas tanah mencoba menahan tubuh Pardi yang akan menggores lehernya dengan mata pisau celurit. Namun salah satu tangan Pardi yang cacat membuat Arman bisa menghentikannya dan menyingkirkan tubuhnya, membuat Pardi terhempas dengan punggung menghantam tanah. Arman seketika bangkit dan mengambil alih celurit yang ada di tangan Pardi, kemudian membuang benda itu jauh-jauh. Arman lalu mencengkram leher Pardi, kemudian berteriak kepadanya, "Bangsat, aku ancet salah. Makane aku kepengin golek dalan metu tekan kene. Kowe, apa maksudmu kepingin mateni aku? Kowe kepingin adekmu dadi rondo tah? Bangsat, aku memang salah. Untuk itu aku mencari jalan keluar dari tempat ini. Kau, apa maksudmu ingin membunuhku? Kau ingin adikmu menjadi janda?" Arman lalu berdiri dengan tubuh terhuyung-huyung. Bagian perutnya nampaknya terluka saat Pardi menerjangnya tadi. Dengan nafas terengah-engah, Arman kemudian melirik Pardi yang masih terlentang di atas tanah. Tak berselang lama, laki-laki itu kemudian bangkit, kemudian duduk di atas tanah. Ia lalu berkata kepada Arman, "Kowe ra bakal iso metu urip-urip tekan keluarga Sobo. Mergo aku wis tau ndelok wong sing meksakno nasibe, tapi berakhir nang jero kuburan. Kowe ra paham, Sobo iku dudu manusia biasa. Dekne dijogo karo demit, salah siji sing paling kuat nang tanah Jawa iki, man. Sobo iku anak sing lahir tekan rahime kewan. Dadi lalekno nek kowe kepengin metu tekan kene. Kecuali nyawamu lan nyawa bojo ambek calon anakmu dibabat karo Kanjeng Putri Nan Agung. Kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari keluarga Sobo, karena aku sudah pernah melihat orang yang memaksakan nasibnya tapi berakhir di liang kubur. Kamu tidak mengerti siapa Tuan Sobo itu. Beliau bukan manusia biasa. Dia dijaga oleh salah satu iblis yang paling kuat di atas tanah Jawa ini, man. Sobo itu adalah jelmaan anak yang lahir dari rahim binatang. Jadi lupakan kalau kau ingin keluar dari tempat ini. Kecuali nyawamu dan nyawa istri serta calon anakmu dihabisi oleh Kanjeng Putri Nan Agung yang selalu berada di belakang Tuan Sobo." "Kanjeng Putri Nan Agung?" Pardi kemudian berkata, "Iya, dialah iblis paling laknat yang selalu menjadi juru otak dari manusia bangsat ini." Arman termangu diam. Ia kemudian mengatakan
tentang bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup tersebut. Apakah Pardi juga salah satu orang yang pernah melakukan hal bejat seperti apa yang sudah Supri lakukan? Pardi hanya diam saja. Ia membersihkan baju dan celananya yang dipenuhi oleh tanah. Pardi kemudian duduk di antara kayu yang belum sempat dia potong. Dengan wajah yang tampak murung, Pardi kemudian berkata, "Sobo hanya bisa hidup dari mengambil nasib dan sukma dari bayi yang belum berlumuran dosa. Semua itu dia lakukan untuk membuat Kanjeng Putri mendapatkan anugerahnya sebagai iblis yang bisa melihat nasib dan garis hidup manusia. Jadi kalau kau bertanya, apakah aku yang seorang anggung ini pernah melakukan hal bejat seperti apa yang sudah kamu lihat saat Supri melakukannya? Maka aku akan menjawabnya, ya, aku pernah melakukannya dan akan terus aku lakukan. Sobo harus terus-menerus menjalankan ritual mengubur 1000 bayi jika ingin mendapatkan gelar yang maha sebagai terah yang paling kuat." Terah paling kuat? Arman nampak bingung. Terah Rahit. Dia hidup dari orang-orang yang selama ini bersekutu dengan dirinya. Dia hidup dari kematian-kematian orang yang sudah terikat lebih dulu dengan dirinya, termasuk kau saat ini. Jika kau berani lari atau keluar dari garis nasibmu yang sudah diikat ini, maka kau akan mati. Karena Tuan Sobo tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa mencabut nyawamu dengan cara yang paling keji sekalipun. Arman tiba-tiba merinding ketika mendengarnya. Kini ia baru mengetahui semuanya, kalau Tuan Sobo rupanya semengerikan ini. Orang tua itu benar-benar sudah menjelma menyerupai iblis yang paling jahanam, yang seharusnya hidup di dasar kerak neraka yang paling dalam. Lantas, apa tidak ada yang bisa saya lakukan, Mas, untuk keluar dari semua ini? Pardi berpikir sejenak sebelum mengatakan, "Tinggal berapa minggu lagi anakmu akan lahir." Pardi kemudian menatap Arman. "Ada satu jalan yang mungkin bisa dilakukan. Kau harus menjadi kandidat Sangkaraeh terlebih dahulu. Jika berhasil, ada kemungkinan baik kau dan istri serta calon anakmu bisa selamat." "Sangkaraeh? Apa itu?" Pardi mendekati Arman, kemudian membisikkan kalimat itu kepadanya. Wajah Arman nampak terkejut. Dia tidak pernah mendengar kalau ada hal seperti ini. Ia pikir itu semua hanya kiasan. Namun siapa yang menduga kalau itu benar-benar terjadi? Arman menatap Pardi masih dengan sorot mata melotot. Rasanya ia masih tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja Pardi katakan. Apakah orang ini sedang mencoba membohonginya? Namun garis wajah Pardi nampak tidak bercanda sedikit pun. Dan lagi, di tengah situasi yang genting ini, mana mungkin pria ini melakukan hal itu? Jika ini semua menyangkut nyawa adik dan calon keponakannya. Yang jelas, kalau memang apa yang baru saja Pardi katakan kepadanya itu benar, Arman hanya bertanya-tanya, seberapa gila atau sinting keluarga Sobo selama ini. Arman duduk, menatap bara api pada kayu bakar yang baru saja dinyalakan oleh Pardi. Dengan wajah kosong, Arman kemudian bertanya, "Kau bilang, kau sudah lama menjadi anggang Tuan Sobo. Apakah selama kau menjadi abdinya, kau pernah melihat hal gila lain, selain apa yang tadi sudah kau bisikkan kepadaku?" Wajah Pardi hanya tersenyum kecut. Sorot matanya tertuju pada kobaran api yang meliuk-liuk akibat terhempas hembusan angin. Pardi kemudian berkata, "Tuan Sobo iku gak duwe nafsu karo cah wedok. Kowe dhewe eruh kan prilakune sing menyimpang. Tuan Sobo itu tidak memiliki nafsu kepada anak perempuan. Kau sendiri melihatnya kan dari perilakunya yang menyimpang. Tapi meski ngono, Tuan Sobo menghormati arek wedok sak dhuwur-dhuwure. Hal iku didasari trauma masa lalune. Mergo lahir ing jeruk turunan ningrat sing jalanno ilmu hitam sekolah luhure. Tuan Sobo menjunjung tinggi derajat cah wedok mergo ibuke. Tapi meskipun begitu, Tuan Sobo sangat menghormati perempuan setinggi-tingginya. Hal itu didasari dari trauma ketika dia masih anak-anak, akibat terlahir dari darah biru yang menjalankan ilmu hitam secara turun-temurun. Tuan Sobo akan selalu menjunjung tinggi derajat perempuan dikarenakan ibunya. Ibuke? Arman terdiam. Ia baru menyadarinya. Selama ini, ia tidak tahu sama sekali perkara detil
Siapa saja yang menyandang nama Sobo selain Baduro yang ia kenal? Apakah itu berarti ada Sobo-Sobo lain selain Baduro? Pardi kemudian melanjutkan, hal iku sing nggarai Tuan Sobo akhirnya nglampiaske hasrat seksuale ning cah lanang. Tapi gak sembarang cah lanang. Cah lanang sing bakal dadi konco sehidup sematine iku cah lanang sing selama iki dadi dayange. Nanging nyawone wis ra ono, alias mayit. Hal itulah yang membuat Tuan Sobo akhirnya melampiaskan hasrat seksualnya pada seorang anak laki-laki. Tapi tidak sembarangan anak laki-laki. Karena anak laki-laki yang akan menjadi teman sehidup sematinya adalah anak laki-laki yang selama ini menjadi dayang pribadinya, yang sudah meninggal, alias mereka adalah jasad mati. Arman nampak sangat terkejut ketika mendengarnya. Dayang, mayit, apa maksudnya? Sebelum Arman menanyakan perihal itu, Pardi kemudian menjawabnya. Iya, dayang yang kamu temui hidup di kediaman Sobo, mereka adalah calon-calon pengantin Tuan Sobo. Tapi mereka baru bisa menjadi pengantin beliau kalau mereka sudah mati. Tapi mas, bukankah tidak semua dayang akan menjadi pengantin beliau kan? Pardi mengangguk. Benar, tidak semua dayang bisa menjadi pengantin. Beberapa menjadi anggeng atau abdi wadur. Hanya saja, melihat bagaimana Tuan Sobo memperlakukanmu, sepertinya kau akan bernasib sama denganku. Jika kau memilih untuk mengikuti arus mata air, kau akan berakhir seperti diriku, yaitu menjadi anggeng yang harus senantiasa mengikuti segala perintahnya. Bahasa kasarnya, anggeng itu seperti orang yang bertugas membersihkan kotoran Tuan Sobo, mengelapnya tepat di lubang duburnya. Dengan begitu, Tuan Sobo tidak akan pernah mengambil nyawa kita. Dan lagi, orang tua itu terlalu kaya, sehingga mau membayar abdi-abdi yang bekerja kepadanya dengan imbalan yang sangat mahal. Beliau juga cukup kaya untuk membuatmu tetap kenyang. Namun, jangan pernah terpikat dengan kilauan itu. Karena kalau kau tahu sedikit tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh keluarga Sobo, kau akan lebih baik memilih mati daripada menjadi abdi miliknya. Karena mereka semua bukan manusia lagi. Keluarga Sobo bukan keluarga biasa. Wajah Pardi nampak mengejang, seakan ada sesuatu yang sangat ia benci menyuruh naik setiap kali ia menyebut tentang nama keluarga Sobo. Arman sempat tergiur untuk bertanya, apa yang sebenarnya keluarga Sobo lakukan kepada kakak iparnya ini, sampai menyimpan dendam kesumat dan amarah yang seperti ini. Pardi kemudian menengguk putihan atau miras. Ia melanjutkan, tapi ada satu lagi yang belum bisa aku lupakan, katanya dengan ada suara yang lirih. Siapa yang menduga kalau keluarga Sobo bukanlah satu-satunya keluarga yang berpengaruh dan mengerikan di negara ini? Arman terdiam, tidak mengerti maksud kalimat Pardi. Keluarga lain? Tanyanya. Pardi hanya bisa mengangguk lirih. Iya, aku pernah bertemu dengan dua keluarga lain yang nampaknya memiliki pesona yang tidak kalah sinting seperti dirinya. Siapa? Arman bertanya. Entahlah, aku tidak mengetahui nama mereka. Yang ku tahu, Tuan Sobo memanggil mereka dengan sebutan Trah Anom dan Trah Pengiwa. Tuan, ten pundi niki? Tuan, kita akan pergi kemana ini? Tot nohai dalan iki, engkau lah awak mula eruh. Ikuti saja jalan ini, nanti kamu akan mengerti. Nggih, Tuan. Pardi yang mengendarai mobil hanya bisa menuruti perintah Tuan Sobo. Malam itu, ketika Pardi sedang tidur, tiba-tiba saja pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Dan orang itu adalah dayang pribadi milik Tuan Sobo. Ia kemudian memberitahunya agar Pardi segera pergi menghadap Tuan Sobo saat ini juga. Katanya beliau memberi perintah kepada Pardi untuk menemaninya bertemu dengan beberapa orang yang rasanya cukup penting. Meskipun Pardi masih terlihat mengantuk, namun jika perintah ini datang langsung dari Tuan Sobo, itu artinya Pardi tidak boleh menolak atau sesuatu yang buruk akan sambang ke rumahnya. Detik itu juga Pardi berganti pakaian dan pergi meninggalkan rumah. Selama di perjalanan, Pardi melihat Tuan Sobo nampak tenang duduk di kursi belakang.
Ekspresi di wajahnya juga nampak begitu datar. Pardi terus menyetir menyusuri jalan gelap berbatu. Hanya ada rumah penduduk. Sesekali sisanya hanya pohon-pohon besar tinggi yang ditumbuhi oleh semak belukar. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Sobo. Pardi terus mengikuti jalan dan tidak pernah lagi bertanya kemana dirinya akan pergi. Hingga sampailah mereka di satu titik, di mana dari kejauhan yang berada di dataran yang lebih tinggi, Pardi melihat sebuah villa mewah. Villa itu nampak begitu terang dan dikelilingi kegelapan. Tuan Sobo menatap cahaya yang berasal dari villa tersebut, lalu berkata kepada Pardi, "Nang kono iku tujuan kene le. Di sanalah nanti yang menjadi tujuan kita, nak." Pardi mengerti dan mengarahkan mobil menuju ke bukit tersebut. Sesampainya di gerbang villa yang memang terlihat mewah itu, muncul seorang wanita yang bertugas untuk membukakan gerbang villa. Wanita ini nampak ayu dengan pesonanya sendiri. Rambutnya disanggu dengan jarik dan kebaya, seperti seorang abdi dalam rumah keraton, milik sultan-sultan kebanyakan. Wanita itu juga mengangguk kepada mobil Sobo, seakan-akan memberi rasa hormat atas kedatangan beliau. Pardi benar-benar terkejut sewaktu melihat lebih banyak lagi wanita yang memiliki pakaian yang sama, dengan model dan gaya rambut yang persis satu sama lain. "Tempat apa ini, Tuan?" "Rumah dari orang yang paling tamak," kata Tuan Sobo, sembari tertawa. Tuan Sobo tidak mengatakan dengan jelas tuan rumah dari tempat yang mereka kunjungi ini. Pardi sendiri merasa ragu jika tempat ini dimiliki oleh orang biasa. Mengingat apa yang ada di dalam tempat ini terasa tidak menyenangkan sama sekali. Seperti ada aura-aura yang membuat sekujur tubuh Pardi terasa tidak enak. Mobil yang Pardi kendarai kemudian diarahkan oleh salah satu wanita lain. Mereka membawa Pardi menuju ke lorong villa, di mana di sana sudah terparkir mobil-mobil yang lain. Pada zaman seperti ini, sebuah mobil tentu saja hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang. Jika di parkiran saja sudah berbaris mobil sebanyak ini, itu artinya orang-orang yang datang ke tempat ini tentu saja bukan orang-orang yang sembarangan. Pardi selesai memarkirkan mobil. Ia kemudian melangkah keluar lebih dulu untuk sekedar membukakan pintu untuk Tuan Sobo. Di sana, satu orang wanita datang mendekatinya. Sejenak Pardi menatap wanita ini. Mata mereka bertemu satu sama lain. Dan dalam waktu yang sejenak itu, Pardi bisa merasakan kalau wanita yang ada di hadapannya ini bukanlah seorang wanita biasa, melainkan wanita yang memiliki sesuatu yang membuat siapapun akan memilih mundur dibandingkan memiliki urusan dengan mereka. "Kowe wes sadar? Kamu sudah sadar?" kata Tuan Sobo, sembari melangkah keluar dari dalam mobil. "Iki ngono cacah wedok sing ono nang kene iku, Gundik Colo. Dadi, jogo awakmu, nek gak kepengen kue keblowok. Melu aku, ojo sampe dhewean nang kene." Ini itu, anak-anak perempuan yang ada di sini adalah seorang Gundik Colo. Jadi, jaga dirimu kalau tidak mau terkena masalah. Ikut aku, jangan pernah sendirian di tempat seperti ini. Pardi tentu saja tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Sobo. Apakah beliau baru saja menyebut Gundik Colo? Apakah itu berarti orang-orang seperti itu memang ada? Bukankah itu hanya rumor? Namun, Tuan Sobo bukan orang yang suka sembarang bicara. Jika beliau berkata seperti itu, maka wanita-wanita yang sejak tadi Pardi temui, semua adalah Gundik Colo. Sinting, tidak ada orang yang tidak tahu siapa Gundik Colo. Satu saja dari mereka sudah sangat-sangat berbahaya. Apalagi jika sebanyak ini. Orang macam apa yang mengumpulkan wanita-wanita yang menyimpan kutukan di dalam tubuhnya seperti ini? Tapi anehnya, baik ekspresi wajah dan sikap Tuan Sobo sama sekali tak terintimidasi dengan wanita ini. Sebaliknya, ia nampak begitu tenang. Sementara Pardi, sejak tadi lehernya terus meremang dan sekujur tubuhnya seperti merinding jika memperhatikan tatapan mata mereka yang terlihat begitu datar. "Monggo, kula anterken teng griya. Tuan Anggodo sampun nunggoni jenengan Tuan Sobo," trah rayit sing nyekel lemah antas patih. "Silahkan, saya akan mengantar Anda ke rumah."
Tuan Anggodo sudah menunggu Anda, Tuan Sobo. Terah Rait yang memegang tanah di atas patih. Tuan Sobo tidak menjawab salam itu. Dan wanita itu nampak mengerti. Ia mengangguk, kemudian membimbing jalan kami dengan membawa obor di tangannya. Di perjalanan, nyaris semua wanita berdiri, memandang kami dengan sorot mata yang sama. Tidak ada ekspresi di wajah mereka. Mereka berdiri begitu tegap, dengan rambut-rambut yang sudah dikonde. Pemandangan itu lagi-lagi membuat Pardi seperti tersirep. Berapa banyak gudik colo di tempat ini? Apakah 10? Tidak, rasanya lebih. 30 mungkin. Entahlah, mereka benar-benar terlihat sangat berbahaya. Manusia-manusia yang sudah kehilangan sisi manusianya. Wanita yang membimbing kami terus menjelaskan kalau satu dari tamu undangan belum hadir. Namun beliau sedang dalam perjalanan. Di sini, Pardi termangu mendengarkan. Apakah artinya, selain Tuan Sobo, akan ada orang lain yang hadir di tempat ini? Entahlah, namun yang jelas, Pardi hanya harus ikut kemana Tuan Sobo pergi. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah pria yang ada di belakang jenengan itu adalah ajudan pribadi jenengan? Apakah beliau yang akan menjadi sandi untuk malam ini? Tanya wanita itu, yang lagi-lagi tidak dijawab oleh Tuan Sobo. Melihat sikap dan perilaku Tuan Sobo yang terasa dingin, akhirnya membuat Pardi yang mengambil alih. Benar, saya bersama dengan Tuan Sobo, apapun yang terjadi. Begitu, kata si wanita, untuk pertama kali tersenyum. Namun, sorot matanya terlihat mengerikan. Ada sesuatu yang seperti dirahasiakan olehnya, membuat Pardi merasa was-was. Baiklah Tuan, monggo, saya hanya akan mengantar jenengan sampai di pintu ini. Berikutnya, jenengan hanya perlu menyusuri lorong panjang ini. Pada ujung lorong itu, jenengan akan melihat sebuah pintu dengan lambang sigil milik Tuan Anggodo. Jenengan bisa masuk, karena beliau berada di sana, kata si wanita sembari membungkuk. Seperti sebelum-sebelumnya, Tuan Sobo langsung berjalan dan tidak mengucapkan terima kasih sedikit pun kepada si wanita yang sudah mau repot-repot mengantarkannya. Pardi yang merasa bingung kemudian menunduk, membalas salam sebagai ucapan terima kasih dari mereka. Di lorong yang panjang itu, Tuan Sobo kemudian berkata kepada Pardi, "Gila nih, menungso model ngono gak bakal aku anggap. Ambune wis koyo getih kebo sing dibeleh nganggo gelati. Blek, cuy, menjijikkan. Manusia seperti itu tidak akan pernah ku anggap. Aroma badan mereka busuk, seperti darah kerbau yang digorok menggunakan pisau belati kecil. Blek, cuy." Pardi mengerti. Apakah mungkin kalau Tuan Sobo membenci gudik colo? Itukah alasan kenapa beliau bersikap angkuh seperti itu? Jika dipikirkan kembali, Tuan Sobo memang memiliki penciuman yang sangat kuat. Ia bahkan bisa melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Apa yang sebenarnya Tuan Sobo lihat dari gudik-gudik ini? Pardi hanya diam saja. Mereka terus berjalan menyusuri lorong yang panjang. Sejauh mata memandang, Pardi melihat interior villa ini begitu mewah. Memiliki gaya menyerupai gaya yang dibawa oleh para menir atau orang-orang Eropa. Apakah tuan rumah dari villa ini dimiliki oleh orang-orang menir? Memang, sejak zaman kemerdekaan, ada beberapa menir yang selamat dan memilih menetap dan berpindah ke warganegaraan. Tapi melihat keseluruhan villa ini, orang macam apa yang bisa memiliki sesuatu yang seperti ini? Sekaya apa dia? Sehebat apa dia? Entahlah. Tapi jika menelisik dari mulut gudik colo yang tadi mereka temui, rasanya sebentar lagi Pardi akan melihat siapa tuan rumah dan pemilik villa ini. Seperti yang dikatakan oleh Abdi dalam gudik colo itu, mereka akhirnya melihat pintu yang dimaksud. Di sana, pada pintu berbahan kayu jati yang sudah dipilin dengan halus, terukir sebuah sigil atau lambang dari seekor kuda yang hanya memiliki 3 kaki. Kuda itu memiliki kepala seorang wanita yang memiliki rambut panjang dengan tubuh telanjang dada. Pada punggung di kuda nampak dikendarai oleh seorang laki-laki yang sedang duduk di atasnya. Pardi hanya diam saja ketika melihat ukiran-ukiran ganjil itu.
Ini kali pertama dia melihat bentuk ganjil yang seperti ini. Maksudnya, apa-apaan maksud dari ukiran-ukiran sigil ini? Seperti menunjukkan bentuk makhluk paling tidak sempurna dan menjijikkan kalau dilihat dari segala presisi. Pardi kemudian teringat jika Tuan Sobo sedang menunggu dirinya untuk mendorong pintu, kemudian membukanya lebar-lebar, agar Tuan Sobo yang memiliki tubuh tinggi dan gempal bisa berjalan masuk dengan nyaman. Di dalam sana, terlihat sebuah ruangan yang sangat-sangat luas. Lantainya terbuat dari kayu mahoni yang disusun dengan rapi. Pardi yang melihatnya seketika tidak bisa menahan takjub, melihat bagaimana ruangan ini diciptakan. Bebatuan marmer menjadi pemandangan tak lazim yang teronggok pada dinding-dinding tebal dan keras. Pada ruang tengah, terdapat sebuah meja kayu tua yang terpasang dengan kokoh dan bisa menampung hingga 12 orang. Tuan Sobo berjalan terus. Wajahnya nampak begitu berbeda hari ini. Ada kilatan semangat dan emosi yang belum pernah Pardi lihat. Tempat siapa sebenarnya ini? Hingga bisa membuat Tuan Sobo menunjukkan sisi lain yang bahkan Pardi tidak kenali. Di tengah-tengah kebingungan, Pardi mengikuti Tuan Sobo berjalan. Rupanya beliau sedang menuju ke satu titik, di mana Pardi baru saja menyadari kalau di dalam ruangan itu sedang duduk seseorang yang sedang menatap ke jendela yang sangat besar. Tuan Sobo kemudian berkata kepadanya, "Sugeng dalu, Mas. Suwe ora ketemu." "Selamat malam, Mas. Sudah lama kita tidak bertemu." Sosok asing itu kemudian berbalik, menoleh melihat Tuan Sobo yang sedang berdiri menatapnya. "Suwe ora ketemu, Duro. Tambah gede, tambah dhuwur, tambah medeni kue saiki. Lama tidak bertemu, Duro. Tambah besar, tambah tinggi, tambah menakutkan engkau sekarang." "Sing urung ana apa-apane karo jenengan, Mas. Masih belum ada apa-apanya dengan kamu, Mas." Hahaha. Pria itu tertawa begitu kencang, namun Pardi tidak akan bisa melupakan wajah dan posturnya. Pria ini memiliki wajah tua yang keriput, kepalanya botak seperti Tuan Sobo, namun dipenuhi urat, dan memiliki warna kulit yang terlampau pucat. Bola matanya berwarna kehijauan pudar, tubuhnya besar namun bungkuk, dan ia hanya bisa duduk sembari memandang Tuan Sobo dengan sorot mata yang lelah. Bahkan nafasnya terengah-engah seperti orang yang memiliki asma. Namun di balik seluruh penampilannya yang nampak begitu lemah, Pardi bisa merasakan aura dan kengerian yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuan Sobo. Karena hanya dengan memandang mereka berdua, Pardi seperti merasakan sengatan kengerian. Bahkan jika Tuan Sobo selama ini tidak melatih ilmu kebatinannya, mungkin saat itu Pardi akan terkencing-kencing. Tuan Sobo kemudian melihat ke jendela kaca yang sama dengan orang tua itu. Ia kemudian berkata, "Sudah lama, sejak kita semua belum pernah berkumpul di satu tempat yang sama, Mas. Menurutmu, apa artinya ini?" "Artinya," kata si pria tua yang sejak tadi dipanggil dengan kata-kata Mas oleh Tuan Sobo, "tak pikir kue ra usah ngobloki aku, Duro. Soale kue pasti paham. Nek sejak kejadian iku, arah permainan kita semua wis berubah." Tuan Sobo tersenyum. "Cah pembantu karo cah kusir jaran kok iso munggah tahta. Menurutmu, apa iku masuk akal? Seorang anak pembantu dengan anak kusir kuda kok bisa menaiki tahta yang tinggi? Apa menurutmu hal ini masuk akal?" Orang tua itu kemudian tertawa lagi. "Ra usah disesalki, mergo ranjat kembang sing wis milih jalan uripe menungso. Nanging kowe kudu iling, nek iki ana imbal balik saka getih keturunanmu. Tidak perlu ada yang disesali jika ranjat kembang sudah memilih jalan hidup manusia. Namun kau juga harus ingat jika ada pertukaran yang berasal dari darah dan keturunanmu." Tuan Sobo mengangguk. "Benar, kalau saja aku bisa membunuh bapakku waktu itu, begundal itu tidak akan pernah naik ke tempatnya saat ini." Orang tua itu kemudian bertanya, "Lapo nggak kue pateni hai cahiku saiki? Kenapa tidak kau habisi saja anak itu sekarang?" Menghabisi seseorang yang memiliki darah busuk tidak pernah mengenyangkanku. Akan tiba masa di mana orang itu akan lebih nikmat jika dihidangkan di waktu yang tepat. Seperti inilah wajah keluarga Sobo sejak dulu, begitu angkuh dan sombong.
namun cerdik dan berbahaya. Kurasa akan menjadi hal yang menarik jika masa itu tiba dan aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tuan Sobo mengangguk kepada orang tua itu yang kini menyeringai melihat dirinya. Pardi hanya diam saja karena sejak tadi ia tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Mari Duro, semalam aku sudah mempersiapkan hidangan yang lezat untukmu. Kupenggalkan kepala 7 ekor sapi milikku. Kubiarkan seluruh dagingnya terendam dalam jernihnya darah ayam-ayam cemani. Kau akan suka. Dan sebelum itu, biarkan ku jamu dengan air anggur yang langsung kubuat dari jari jemariku, kata orang tua aneh itu. Pardi termangu saat mata mereka bertemu. Oh, katanya dengan nada suara mendesah. Aku baru tahu kau mengajak seseorang. Apakah orang ini yang kau pilih untuk ritual sandi nanti? Benar, kata Tuan Sobo. Namanya Pardi. Anggeng yang akan aku percayai sebagai orang yang akan menjadi kaki tanganku. Menarik, tapi nampaknya dia masih terlalu kecil untuk tahu betapa berbahayanya garis hidup kita. Jangan meremehkannya seperti itu. Aku yakin dia jauh lebih kuat dari para gundik colomu yang busuk itu. Orang tua itu kehilangan senyumannya ketika mendengar kata busuk di telinganya. Wajahnya langsung menatap Tuan Sobo. Dan untuk kali pertama, di balik tubuhnya yang terlihat lemah, orang tua aneh itu tiba-tiba saja berdiri dan kemudian menatap Tuan Sobo dengan sorot mata yang mengerikan. Pardi tidak pernah menduga, di balik tubuh besar dan bungkuknya, rupanya tinggi orang aneh itu nyaris sejajar dengan Tuan Sobo. Kita sudah sepakat untuk tidak menggunakan kata itu di hadapanku. Apakah kau ingin menghinaku di dalam rumahku ini? Tuan Sobo sama sekali tak terintimidasi. Namun, sorot mata dan ekspresi Tuan Sobo yang biasa tenang nampak berubah menjadi orang yang sangat menakutkan. Oh, maafkan aku. Tapi jujur saja, udara di tempat ini benar-benar mengacaukan pikiranku. Aku tidak bisa hidup di tempat di mana kutukan bisa menodai kesucian yang selama ini kita anut. Tempat ini sudah dicemari aroma yang teramat busuk. Bangsat kau Duro, katakan sekali lagi, dan kepalamu akan menjadi hadiah sebelum kematianku. Kau pikir aku takut dengan orang pesakitan seperti dirimu, Tuan Besar Anggodo? Pardi yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa terdiam, mematung, menyaksikan pergulatan sinting ini. Tubuhnya menggigil, seperti menyaksikan dua raksasa ingin saling membunuh satu sama lain. Sebelum, cukup! Terdengar teriakan dari arah pintu, ketika seorang wanita yang memiliki rambut panjang berwarna hitam, dengan pakaian sutra putih, berjalan masuk dengan sangat anggun. Kue kape opo raisin, tukaran yang arep pecah cilik perkara hal sepeling ini. Kalian berdua apa tidak malu berkelahi di depan anak kecil hanya karena perkara sepele seperti ini? Pardi sama sekali tidak tahu siapa wanita ini. Namun raut dan wajahnya begitu cantik dan anggun, seperti gadis berusia 20-an. Tubuhnya juga masih kencang. Namun hal yang tidak dimengerti Pardi, bagaimana bisa anak muda seperti ini berani berbicara seperti itu kepada Tuan Sobo dan orang tua aneh yang dipanggil Tuan Anggodo ini. Ngapunten, aku telat. Mergo ono sing kudu tak marikno dhisik. Maaf, aku terlambat karena ada yang harus aku selesaikan lebih dulu. Di belakang wanita itu berdiri sosok wanita lain. Ia menutupi sekujur tubuhnya dengan gaun berwarna hitam. Bahkan wajahnya pun ia tutupi, membuat Pardi hanya termangu diam. Siapa orang-orang ini? Kalian berdua orang bau tanah, lebih baik duduk dan mari kita bicarakan alasan kenapa kita bertiga ada di sini tanpa melibatkan 3 keluarga lain. Setuju? Anggodo kemudian kembali duduk dan tak berselang lama seorang gundik colo melangkah masuk mendorong kursi roda milik Tuan Anggodo. Ia membawa orang tua aneh itu ke sisi kursi di balik meja yang panjang. Di sana, Tuan Anggodo kemudian duduk dengan tenang, diikuti oleh Tuan Sobo yang memilih kursi berseberangan. Sementara si wanita asing itu memilih duduk tepat di tengah-tengah di antara mereka bertiga. Aku Pastika, perwakilan dari keluarga Gayatri.
mengumpulkan kalian berdua untuk memberitahukan rahim ibu sudah dibuahi. Sebentar lagi Arok akan lahir. Jika Arok dan para kudro yang lain sudah hadir di dunia, hanya tinggal menunggu waktu bagi kita bertujuh untuk menemui ajal masing-masing. Sosok bernama Gayatri itu kemudian berkata, "Rogot nyowo akan segera dimulai." Baik Tuan Sobo maupun Tuan Anggodo, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan ekspresi terkejut maupun takut. Sebaliknya, wanita yang dipanggil Gundik Colo itu sempat menundukkan kepalanya ketika mendengar nama Arok. Pardi memperhatikan detail kecil ini. Sebaliknya, wanita lain yang bergaun serba hitam itu hanya berdiri dengan tubuh yang tegap. Tak satupun dari bagian tubuhnya yang nampak bergerak, kecuali nafasnya yang berhembus dengan begitu tenang. Pardi berani bertaruh, dari semua orang yang ada di dalam ruangan ini, hanya dirinya sajalah yang tidak tahu apa itu Arok, maupun maksud kalimat rahim ibu mana yang sudah dibuahi, dan kenapa mereka harus menemui ajal. Banyak sekali pertanyaan yang ingin Pardi tanyakan, namun dirinya juga merasa yakin kalau Tuan Sobo ataupun yang lain yang ada di tempat ini tidak akan memberitahunya sedikit pun, kecuali Tuan Sobo mau berbaik hati untuk sedikit memberikan sumber pengetahuan kepada dirinya. Tapi yang jelas, apa yang Pardi pelajari dari pertemuan ini, semua orang yang ada di dalam ruangan ini pastilah bukan orang yang sembarangan. "Arok," kata Tuan Sobo kemudian, "ra ono sing wedi karo gelar ngono kuwi. Tapi aku luwih tertarik karo kudro sing bakal nyekel nyawane keluargaku. Apa kowe wis ngerti sapa kudroku? Nyonya Gayatri sing ayu." Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh gelar yang seperti itu. Tapi aku lebih tertarik dengan kudro yang akan memegang nyawa keluargaku. Apa kau sudah tahu siapa yang kelak menjadi kudroku? Nyonya Gayatri yang cantik? Wanita bernama Putri Gayatri itu kemudian meraih gelas yang sudah diisi sesuatu yang berwarna merah. Mungkin saja itu tuak yang difermentasi, atau mungkin minuman lain yang Pardi tidak ketahui komposisinya. Putri Gayatri meneguk air itu dengan sangat anggun. Cara dia bergerak dan bersikap seperti layaknya seorang bangsawan Jawa kuno. Ia kemudian menjawab pertanyaan Tuan Sobo dengan suara yang tenang. "Bukankah kita semua sudah diikat sumpah darah? Bila harus ada pertukaran informasi, semua setidaknya harus setimpal jika ini berhubungan dengan rajat kembang atau takdir kita masing-masing. Apa yang bisa jenengan tawarkan untuk keluargaku kalau aku memberitahumu siapa kudromu nanti?" Tuan Sobo hanya diam saja setelah mendengarnya. Ia tidak mengatakan apapun. Sebelum terlalu cepat menilai siapa bandar yang ada di sini. Tapi jika jenengan berubah pikiran dan mau tetap bertahan dari kutukan yang mengejar-ngejar keluarga kita, aku bisa menjanjikan satu hal. Keluarga Sobo tidak pernah mengingkari janji kepada keluarga manapun. Sobo mengatakan itu sembari melihat ke kursi depan tempat Tuan Anggodo sedang duduk menatap dirinya. Hening, tak ada satupun orang yang berbicara lagi setelah Tuan Sobo mengatakan hal itu, termasuk Putri Gayatri yang memilih untuk mengetukkan jarinya di atas sebuah meja kayu. "Lalu jenengan, Tuan Anggodo, apa yang bisa diberikan oleh keluarga hebat seperti Anggodo untuk mengetahui kudronya?" Pria botak yang pucat itu hanya diam saja. Matanya begitu tajam dan menakutkan, seakan tidak ada kesenangan sedikit pun pada garis wajahnya yang nampak begitu keras. Keluarga Anggodo sejak dulu lebih suka mencari kudronya sendiri, kemudian menyiksanya sampai dia meminta untuk mati. Pardi bergidik ngeri ketika mendengarnya. Selain fisiknya yang seperti orang mati, orang ini terlihat seperti psikopat yang tidak segan-segan menyiksa musuhnya. Pantas jika Tuan Sobo sungguh berhati-hati sewaktu mengatakannya. Baik Putri Gayatri dan Tuan Sobo kemudian tersenyum. Ada kilasan yang tidak dimengerti. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan satu sama lain? Kenapa orang-orang ini begitu misterius? Rasa-rasanya mereka bertiga seperti memiliki kedudukan yang setara. Tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih lemah. "Baiklah," kata Putri Gayatri. Ia kemudian berdiri dari tempat duduknya.
Aku datang ke sini membawa salah satu pengikut terbaikku. Dan nampaknya jenengan sekalian juga membawa orang-orang yang terbaik. Bagaimana kalau seandainya kita mulai saja? Tuan Sobo kemudian melirik Pardi. Ada kilasan ekspresi yang setajam pisau. Namun Tuan Sobo kemudian berkata dengan nada suara yang tegas. Aku ora tau ngurus karo kemenangan. Wong sing tak gowo, menang kalah aku ora peduli. Dadi, monggo nek sandine dimulai. Aku tidak pernah peduli dengan sebuah kemenangan. Orang yang kubawa, menang atau kalah, aku tidak peduli. Jadi, mari lakukan jika seandainya akan dimulai. Tuan Sobo berjalan pergi. Pardi kemudian mengikuti. Baik Putri Gayatri maupun Tuan Anggodo nampak menyeringai, sembari melihat pengikut-pengikutnya. Tak ada yang tahu apa yang ada di dalam kepala mereka masing-masing. Pardi mengikuti Tuan Sobo, yang kemudian berkata kepadanya, Wingi, kowe wis tak ajari ilmu ngadep lan jaga urip yo nang. Saiki kowe rungokno aku. Wong sing sek tas mbok temoni dudu wong sembarangan. Iku ngono, salah siji saka pitune wong kaya aku. Dadi, ojo ngisin-ngisini aku kowe yo. Kemarin kau sudah kuajari ilmu ngadep dan menjaga hidup ya nak. Sekarang dengarkan aku. Orang yang baru saja kau lihat bukanlah orang sembarangan. Mereka itu salah satu dari 7 orang terbaik yang sepertiku. Jadi, jangan buat aku malu ya. Malu? Pardi sama sekali tidak mengerti maksud kalimat Tuan Sobo. Tak lama kemudian, Pardi dituntun ke sebuah tanah lapang yang ada di belakang villa, di mana di sana sudah berdiri 3 kursi singgasana lengkap dengan payung hijau keraton yang diletakkan di bawahnya. Ada banyak sekali gundik colo yang berdiri tidak jauh dari tanah lapang ini. Di tengah-tengah tempat ini ada kobaran api yang menyala-nyala layaknya api unggun. Pardi masih tidak mengerti alasan kenapa dirinya dibawa ke tempat ini. Ia melihat beberapa abdi gundik colo membawa sebilah parang di tangannya masing-masing. Tuan Sobo kemudian duduk di salah satu dari 3 kursi tersebut. Ia masih sama seperti sebelumnya, menutupi mulut dan bibirnya dengan tangannya. Ia benar-benar sangat membenci aroma tubuh gundik colo. Padahal Pardi saja tidak mencium aroma apapun dari tubuh mereka. Tak lama waktu berselang, 2 orang yang Pardi sebelumnya lihat datang. Putri Gayatri dengan penampilannya yang begitu mempesona, berjalan dengan begitu anggun. Jariknya yang berwarna coklat panjang berkibar-kibar ketika dia datang mendekat menuju ke salah satu kursi yang berada di tengah. Ketika tatapan matanya bertemu dengan Pardi, Putri Gayatri tersenyum begitu tulus kepadanya, membuat dadanya berdegup kencang. Ia tidak tahu seberapa indah dan mengerikannya wanita ini. Bahkan hanya dengan lirikan matanya saja, Pardi tidak bisa menutupi ketakutan dan kebahagiaan bisa melihat fisiknya yang terlihat begitu tidak normal. Berbeda dengan Putri Gayatri yang semerbak layaknya bunga mawar, Tuan Anggodo memiliki fisik yang paling lemah. Meskipun tubuhnya tegap dan besar, namun tambun seperti Tuan Sobo. Namun kulitnya yang pucat dengan mata yang merah, seperti orang pesakitan, datang dengan cara didorong dari kursi roda miliknya oleh salah satu gundik colo yang berada di dalam ruangan yang sama dengan dirinya tadi. Pardi mengenal namanya sebagai Pandu. Sepertinya gundik colo yang ini adalah gundik colo kesayangannya. Tuan Anggodo kemudian duduk di kursi singgasana paling ujung. Ia tidak berhenti melihat ke api yang berkobar-kobar di tengah-tengah lapangan. Pardi sendiri masih tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan di tempat ini. Karena tak lama kemudian, tari-tarian mulai keluar dan dipertontonkan oleh para dayang-dayang cantik yang keluar dari dalam villa. Menari, bergoyang, bukankah mengingatkan kita dengan Kuncoro? Keluarga mereka begitu tergila-gila dengan tari-tarian, kata Putri Gayatri. Sorot matanya melihat satu persatu penari yang sedang unjuk kebolehan. Tak lama kemudian, Tuan Anggodo seperti tertawa, namun ditahan. Mereka suka dengan tari-tarian dan para penarinya. Keluarga yang malang. Tidak seharusnya mereka menemui kehancuran secepat ini. Tuan Sobo sepertinya tidak mau kalah.
Ia juga mau berkomentar perihal sesuatu tentang nama Kuncoro yang Putri Gayatri bahas. Setidaknya, kita jadi lebih tahu kalau orang seperti kalian bisa sewaktu-waktu menjadi musuhku. Putri Gayatri ikut tertawa. Ia kemudian berkata, "Tidak perlu khawatir, Sobo atau Anggodo, bahkan Codro sekalipun, tidak akan ada yang berani menyentuhku. Setidaknya, kalian tahu kenapa aku masih berdiri di sini." Setelah Putri Gayatri mengatakan hal itu, semua orang nampak diam dan menikmati seni tari yang sedang dilangsungkan. Pardi tidak bisa berhenti melihat Gundik Colo dan perempuan bergaun hitam itu. Mereka berdiri di samping tuan mereka masing-masing. Begitu juga dengan Pardi. Selepas para penari selesai menunjukkan pertunjukan, barulah acara utama yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Tuan Sobo kemudian memberi perintah kepada Pardi agar duduk di sebuah batu yang ada di depan api unggun. Begitu pula dengan Gundik Colo dan perempuan bergaun hitam. Pardi terlihat yang paling bingung dibandingkan dengan yang lain. Sementara Gundik Colo yang bernama Pandu itu begitu tenang, duduk dengan menekuk lututnya ke bawah. Begitu pula dengan perempuan bergaun hitam, yang mana wajahnya tertutup sebuah kain transparan, sehingga Pardi tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara Tuan Anggodo yang berkata kepada mereka semua, "Sayogyani, aku sebagai sing duwenggon, ben aku sing mimpin ritual iki. Ritual sande gak gawe golek sopo sing paling kuat, tapi sing paling pantes. Sebagai tuan rumah di sini, biarkan aku yang memimpin upacara ini. Ritual sande bukan untuk mencari pengikut siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling pantas." Tuan Anggodo kembali berdiri. Meskipun beberapa Gundik Colo seperti ingin membantunya, namun gestur Tuan Anggodo seolah melarang mereka menyentuhnya. Sungguh, Pardi tak bisa berkata-kata jika melihat orang ini. Ia seperti mayat hidup yang belum ingin mati. Beberapa penari kemudian datang membawa batok kelapa yang sebelumnya dibakar dalam bara api. Tuan Anggodo mengambil salah satunya. Batok-batok kelapa itu sudah dipangkas bagian atasnya. Tuan Anggodo mendekati Gundik Colo bernama Pandu itu. Kemudian berkata, "Ombean sampai entek, minumlah sampai habis." Tanpa membuang-buang waktu, Gundik Colo itu melahap habis minuman air kelapa yang berwarna hitam legam seperti arang tersebut. Ada perubahan ekspresi pada Pandu, di mana dia seperti orang yang dicekik. Tapi anehnya, wanita itu masih menahan. Kulitnya menjadi berwarna merah, seolah aliran darahnya berhenti total di atas kepalanya. Tak lama kemudian, orang kedua sang abdi yang dimiliki oleh Gayatri yang menerima batok kelapa itu, dan seketika dia meminumnya setelah Tuan Anggodo mengatakan hal yang sama. Seperti apa yang terjadi pada Pandu, Gundik Colo pribadi Tuan Anggodo, wanita bergaun hitam itu tampak menahan sakit di tenggorokannya. Ia bahkan menampar wajahnya berkali-kali. Kali ini Tuan Anggodo berjalan menuju ke tempat Pardi sedang bersila. Mendadak isi perutnya seperti ingin keluar. Pardi tiba-tiba saja gemetar hebat. Sebenarnya, apa yang sedang dia lakukan? Dan apa isi air dalam batok kelapa itu? Apakah dia juga harus meminumnya seperti yang lain? Banyak sekali pertanyaan yang berputar-putar di dalam kepala Pardi. Ia ingin bertanya, tapi melihat sorot mata Tuan Sobo, Pardi mengurungkannya. Tuan Anggodo kemudian berkata kepadanya, "Ombean sampai entek nang, minumlah sampai habis ya nak." Selepas Tuan Anggodo memberikan batok kelapa itu, Pardi bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Rupanya hanya cairan bening seperti air kelapa. Tapi, apakah mungkin hanya karena air ini bisa membuat dua wanita itu nampak berbeda? Apakah air ini tidak dicampur dengan hal lainnya? Pardi sempat melihat Tuan Sobo yang mengangguk kepadanya. Orang tua itu seolah memberi izin kepadanya untuk meminum air dari tangan Tuan Anggodo itu. Maka Pardi kemudian mengangkat batok kelapa, mengarahkannya tepat di mulutnya. Seketika air dalam batok kelapa kemudian melesat masuk ke dalam mulutnya. Ia terus mengalir melewati kerongkongan,
tenggorokan, hingga akhirnya sampai di perut Pardi. Sebelum tiba-tiba, dalam waktu sepersekian detik, Pardi seperti orang yang kehilangan pandangannya. Mendadak semuanya menjadi gelap gulita. Hitam mencekam sebelum perlahan-lahan ia bisa melihat lagi. Namun dalam bentuk yang samar-samar. Tidak hanya itu saja, semua orang nampak bergerak dengan gerakan yang teramat lambat. Dengan dengungan suara di telinganya, Pardi bisa mendengar dengan jelas perkataan orang-orang. Bahkan mereka yang sedang berbicara dan berbisik-bisik, Pardi bisa mendengarnya dengan jelas. Kuat ora tah calanan kui. Koyo era sekuat kawanane Putri Gayatri kali Tuan Anggodo. Kuat gak sih orang itu? Kayaknya tidak sekuat orang yang dibawa oleh Putri Gayatri dan Tuan Anggodo. Nek cahku ya ra kuat, cahiku pasti mati. Iki ngono guguk ritual biasa. Nyawa menungso bakal dicabut saka sukmane paling jero. Ibarat wis ngambang nang batas urip matine menungso. Kalau dia tidak kuat, orang itu pasti mati. Ini tuh bukan sembarang ritual. Nyawa manusia akan dicabut dari sukma yang paling dalam. Ibarat sudah diambang batas hidup dan matinya manusia. Begitulah yang Pardi dengar dari bisik-bisik para penari yang berbicara satu sama lain. Tidak hanya itu saja, Pardi mulai merasakan nafasnya terengah-engah. Sekujur tubuhnya mendadak mati rasa. Pardi benar-benar tidak dapat membedakan apakah dirinya masih hidup atau sebenarnya ia sudah lama mati. Tanpa bisa mengendalikan tubuhnya, Pardi tiba-tiba saja menyentuh lehernya. Air liurnya mengering. Ia seperti dicekik oleh sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Kemudian dengan kesadaran yang nyaris habis, Pardi melihat ke depan. Ia bisa melihat Tuan Anggodo sedang berjalan pergi meninggalkannya. Apakah setelah orang tua itu memberikan batok-batok kelapa ini, ia berniat kembali ke tempat kursinya? Bangsat, ujar Pardi, yang merasakan rasa sakit luar biasa, yang tidak bisa dia katakan bagaimana tersiksanya dirinya saat itu. 1 detik serasa berpuluh-puluh jam, dan setiap waktu yang bergulir membuatnya serasa lebih baik jika kepalanya dipenggal saja. Saat itulah, tanpa sengaja Pardi melihat Tuan Anggodo yang sudah kembali ke tempat duduknya, bersama dengan Putri Gayatri dan Tuan Sobo. Kini Pardi bisa melihatnya dengan jelas, apa yang selama ini ada di belakang mereka. Di belakang Tuan Sobo, Pardi bisa melihat dengan jelas sewujud wanita mengenakan gaun paling mewah, khas putri-putri Jawa zaman dahulu. Tingginya nyaris 2 meter lebih. Bahkan, mungkin beliau lebih tinggi daripada Tuan Sobo sendiri. Wanita ini memiliki perawakan yang cantik. Rambutnya hitam, disanggul dengan sangat anggun. Bola matanya berwarna coklat dengan bibir merah muda tipis. Ia nampak berdiri menatap Pardi dengan senyuman yang membuat Pardi bergidik ngeri ketika melihatnya. Kemudian, di belakang Putri Gayatri berdiri sosok yang berbeda, sangat jauh berbeda. Wujudnya seperti kepala naga dengan mata sebesar tampah anyam. Ia memiliki 4 taring di mulutnya. Gigi-giginya sebesar biji alpukat berwarna kuning, dengan mahkota di kepalanya. Tidak hanya itu saja, ia memiliki bentuk tubuh yang ganjil, seperti ular atau naga yang melingkari tubuh Putri Gayatri, yang sedang duduk dengan pose yang nampak anggun. Sosok itu terus membisik di telinga Putri Gayatri, seperti sedang memberitahu kalau Pardi sekarang sedang melihatnya. Putri Gayatri yang menatapnya dengan sorot seperti orang yang mengejek, kemudian menyeringai dan melambaikan 1 tangannya kepada Pardi, seolah sedang menyapa dirinya. Tapi dari semua makhluk yang tidak jelas asal-usulnya, milik Tuan Anggodo lah yang paling membuat Pardi gemetar, hingga tidak berani melihatnya lama-lama. Sosok ini seperti seorang laki-laki, namun sekujur tubuhnya dilumuri darah, yang membuat bentuk tubuhnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Sosok ini memeluk Tuan Anggodo. Di mulutnya terjulur lidah yang panjang sampai menyentuh tanah. Dari bentuk dan kengeriannya, ada sesuatu pada makhluk ini yang membuat Pardi begitu waspada. Sungguh, apakah memang seperti ini yang dimiliki oleh orang-orang Sinting ini? Pardi memalingkan wajah, dan mendadak sekujur tubuhnya terasa begitu berat.
Kepalanya seperti ditekan dengan sangat keras, sampai rasa-rasanya seperti ingin pecah. Pardi berusaha menahan kesakitan itu sekuat yang dia bisa, sampai ia ingin menjerit sekeras-kerasnya. Anehnya, setelah rasa sakit berpuluh-puluh kali lipat, barulah Pardi bisa mengendalikan dirinya kembali, di mana Pardi kemudian baru menyadari jika ia bisa bertahan dari kegilaan efek minuman yang diberikan oleh Tuan Anggodo kepada dirinya. Semua mata seketika memandang Pardi, begitu pula Tuan Sobo yang nampak tersenyum puas melihat usaha yang dilakukan oleh abdinya. Namun yang tidak berubah dari kondisi tubuh Pardi adalah sekarang ia lebih peka, meskipun makhluk-makhluk itu sekarang tidak lagi bisa dia lihat seperti tadi. Tapi Pardi merasa yakin jika makhluk-makhluk itu adalah ingon-ingon milik para songkor ini. Putri Gayatri kemudian berdiri. Ia berkata kepada semua orang, "Lumayan, kabeh lulus suka ujian pertama. Saiki, gur dimulai yo opo iku sande. Lumayan, semuanya lulus dari ujian pertama. Sekarang, ayo dimulai, apa itu sande?" Putri Gayatri berjalan ke arah gundik colo bernama Pandu, di mana ekspresi wajahnya tampak ketakutan. Ini kali pertama Pardi melihat wanita itu tidak dapat tenang dari batu tempatnya selama ini berpijak. Putri Gayatri kemudian menyentuh dagu Pandu. Ia seperti mengamati bentuk wajahnya sebelum tersenyum kepadanya. Tak lama kemudian, Pardi bisa melihat dengan jelas kalau wanita itu, Putri Gayatri, mencium bibir Pandu si gundik colo sebelum menggorok lehernya dengan kuku jarinya yang memang terlihat tajam. Namun siapa yang menduga jika kuku jari wanita ini bisa setajam belati yang diasah setiap hari. Karena dari mata Pardi ia bisa melihat dengan jelas bagian tenggorokan gundik colo itu terbuka lebar, luka yang menganga sambil mengalirkan darah segar, hingga gundik colo itu tersungkur dan terjatuh di atas tanah. Pardi tidak dapat berkata-kata lagi menyaksikan kegilaan ini. Tak lama kemudian Pardi berpaling melihat Tuan Anggodo, di mana sekarang dia nampak sedang menikmati buah apel yang ada di tangannya. "Bangsat, opo-opoan iki, Cok? Iki ngono abdimu cek tes dipateni. Tapi kok iso wong gendeng iki tetep santai? Bangsat, apa-apaan ini, Cok? Itu adalah abdimu yang baru saja dibunuh. Tapi bagaimana bisa orang gila ini tetap bersikap setenang itu?" jerit Pardi dalam hatinya, yang tak lama kemudian digantikan dengan pemandangan Tuan Sobo yang berdiri dan berjalan menuju ke tempat abdi milik Gayatri. Tuan Sobo sempat melirik Pardi dengan senyuman yang terasa ganjil. Tak lama kemudian, Tuan Sobo membisiki wanita bergaun hitam itu dengan kata-kata, "Rapa kaloron, Dok? Dadi ojo ngelawan yo. Tidak akan sakit anakku. Jadi jangan melawan ya." Apa maksud Tuan Sobo berkata seperti itu? Tuan Sobo kemudian memeluk wanita bergaun hitam itu sebelum mematahkan batang lehernya dengan cara memutar kepala wanita itu hingga kepalanya terbalik 180 derajat dan membuat seketika wanita bergaun hitam itu mati dengan cara yang paling sinting, yang bahkan belum pernah Pardi lihat dilakukan oleh seorang Tuan Sobo yang selama ini menggunakan media binatang jika ingin menyingkirkan seseorang. Pardi nampak terguncang menyaksikan pemandangan-pemandangan biadab ini. Apa-apaan ini? Kenapa orang-orang ini bisa dibinasakan dengan cara yang sesadis ini? Apa maksud ritual sialan ini? Pardi ingin pergi dan berlari dari tempat itu. Namun tubuhnya menolak, seakan ia sudah dijebak untuk tidak bisa pergi dari tempat ini. Saat itulah, Tuan Anggodo kembali berdiri dari kursinya sembari mengunyah buah yang ada di dalam mulutnya. Tuan Anggodo berjalan menuju ke tempat Pardi yang mulai dipenuhi kengerian. Rasa sakit yang sebelumnya ia rasakan seperti memuncah dan kembali kepadanya. "Bangsat, bangsat," katanya berteriak terus-menerus. Apa yang akan dilakukan Anggodo sialan ini kepadanya? Seperti apa yang dilakukan oleh Putri Gayatri, Tuan Anggodo melihat wajah Pardi, menggerakkannya ke kanan dan ke kiri, kemudian ke bawah dan ke atas, sebelum, tanpa jeda waktu, Tuan Anggodo menggigit dan mencabik-cabik leher Pardi,
Mengunyahnya seperti daging tenggorokan Pardi adalah buah yang ia nikmati. Tak lama Pardi bisa merasakan perasaan yang sama. Seketika, sekujur tubuhnya mendadak menjadi dingin dan semuanya mati rasa. Bangsat, bangsat, gumam Pardi saat tubuhnya jatuh dan menghantam tanah. Sakit sekali. Tapi bibirnya sama sekali tidak bisa bergerak. Dan perlahan-lahan, hitam kegelapan yang sama muncul di depan matanya. Pardi melihat seisi dunia mendadak menjadi kosong. Kosong, hampa sekali. Semuanya lenyap begitu saja. Begitulah akhir dari kehidupan Pardi. Ia salah dalam mengabdikan hidupnya. Ia salah menggantungkan nasibnya kepada seorang pemuja iblis seperti Tuan Sobo dan yang lainnya. Bangsat. Pardi membuka mata. Ia berbaring di atas tanah. Tanah ini terasa dingin dan lembab. Pardi tidak tahu sejak kapan tubuhnya dibuang di sini. Apakah itu berarti dia sudah mati? Apakah sekarang Pardi adalah hantu yang gentayangan? Bangsat. Batinnya menyaksikan sejauh mata memandang. Hari terasa berwarna biru. Apakah malam sebentar lagi tiba? Ataukah saat ini adalah saat di mana waktu subuh di dalam sebuah hutan yang tidak dirinya kenal? Pardi lalu bangkit. Hal pertama yang dia periksa adalah lehernya, tenggorokannya. Apakah masih dalam kondisi berlubang? Tapi aneh. Lehernya nampaknya baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan batang lehernya. Setelah apa yang dilakukan manusia biadab bernama Anggodo itu kepadanya. Tapi kenapa? Kenapa bisa begitu? Bukankah dia sudah mati? Kalau dirinya mati, bukankah lehernya seharusnya berlubang? Entahlah, Pardi kemudian berdiri. Ia dalam kondisi telanjang dada dan hanya menggunakan celana kain hitam yang sebelumnya dia pakai. Tidak ada yang berbeda dengan dirinya. Ia masih menjadi Pardi yang sama. Maka dengan pikiran melayang-layang, Pardi mulai berjalan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak, melewati daun dan semak belukar, yang mana sejauh mata memandang, Pardi berdiri di bawah kaki pohon-pohon pinus yang tinggi besar mencakar langit. Pardi masih tidak mengerti kenapa dirinya ada di sini. Ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di tempat ini. Pardi pun tidak peduli lagi. Ia benar-benar kehausan. Tidak ada waktu untuk berhenti. Dahaga di tenggorokannya harus segera dipuaskan dengan air. Maka dengan langkah tertatih-tatih, Pardi berjalan sendirian. Ia melewati semak kasar yang melukai kulit badannya. Di tempat yang sangat jauh, setelah Pardi berjalan nyaris berjam-jam, tapi langit terlihat masih sama, gelap, namun tidak terlalu gelap. Semua berwarna kebiruan. Angin berhembus sepoi-sepoi. Namun tetap saja, sejauh mata memandang, Pardi hanya melihat pohon dan rimbun semak belukar. Selain itu, tidak ada yang bisa Pardi lihat, kecuali desir aliran sungai yang mulai terdengar di telinganya. Pardi pun segera berlari. Ia berlari kecil menyusuri jalan setapak yang diapit semak dan rumput-rumput panjang setinggi bahunya. Ia tidak peduli pada apapun dan tidak akan pernah takut oleh siapapun. Maka Pardi berjalan. Saat dia kemudian terhenti ketika suara desiran aliran sungai tiba-tiba saja lenyap, digantikan sebatang pohon besar dan rindang dengan seseorang sedang berdiri di bawah sana. Pardi termangu sebentar, memandang pemandangan menakutkan itu, dengan degup jantungnya yang tiba-tiba berdebar sangat kencang. Entah kenapa siluet seseorang sedang berdiri di bawah pohon itu terasa begitu menakutkan bagi dirinya. Bahkan setelah melihat ingon-ingon yang terasa sinting itu, tetap saja ada ketakutan yang tidak biasa. Anehnya Pardi justru mendekatinya. Benar, ia mendekati sosok siluet seseorang yang semakin lama terlihat semakin mengecil, sampai menyerupai seorang anak kecil. Pardi termangu diam, mematung, melihat anak kecil yang mungkin berusia 5 tahun, memandang dirinya dengan pandangan mata yang polos. Anak kecil ini memiliki perawakan seperti anak perempuan. Tubuhnya kurus kering dengan kulit berwarna kecoklatan. Rambutnya lebat, agak sedikit keriting dengan bentuk yang mengembang. Warna rambutnya hitam kemerah-merahan akibat sinar matahari.
Dengan bola mata hitam, ia melihat Pardi dengan ekspresi wajah yang tenang. Anak ini mengenakan setelan pakaian kain berwarna hitam compang-camping seperti pengemis. Banyak noda hitam di sekitar wajah dan tangannya, seolah-olah menggambarkan kalau ia dipaksa bekerja sangat berat. Anehnya, Pardi bisa merasakan jika anak ini seperti bukan anak biasa. Ia hanya berdiri di bawah pohon besar dan rindang ini sendirian, seperti sedang menunggu. Kue njaluk opo? Tak turuti loro permintaanmu. Kamu minta apa? Kuturuti 2 permintaanmu, katanya, dengan ada suara yang polos, seperti kebanyakan anak-anak kecil lainnya. Pardi nampak bingung. Apa maksudnya? Kenapa dia mengatakan hal itu kepadanya? Namun melihat kondisi Pardi yang sudah seperti ini, ia tiba-tiba saja terbayang aliran air sungai yang jernih dan deras, di mana ia bisa membuang dahaga yang sudah menyiksanya berjam-jam sejak ia sadar. Dan tiba-tiba, anak itu memanggil dirinya dengan melambaikan tangannya. Pardi pun mendekat. Ia melihat anak itu meraih tangannya, mengajaknya untuk berlutut sambil mengusap tanah yang ada di hadapannya. Dan tiba-tiba, tanah lembab yang berwarna kehitaman itu mendadak dialiri dengan air yang semakin lama semakin deras. Airnya jernih dan membuat Pardi seketika menatap si anak dengan pandangan bingung. Apa maneh? Kekayaan? Kehormatan? Wanita? Apa sing paling dikepengini menungso? Coba omongno. Apalagi? Kekayaan? Kehormatan? Wanita? Apa yang paling diinginkan oleh manusia? Coba katakan. Pardi tidak tahu. Sekujur tubuhnya tiba-tiba merinding melihat anak kecil ini. Anak itu kemudian berdiri, menanggalkan pakaian yang dia kenakan di depan Pardi. Dan saat itu, Pardi tidak bisa lagi berkata apa-apa kepadanya. Pardi baru pertama kali melihatnya. Sekarang, dia mengerti. Dia mengerti kalau anak kecil yang ada di hadapannya adalah Maharatu, sewujud dari bangsa yang pernah menguasai tanah Jawa. Wajahnya polos, namun tidak memiliki belas kasih. Wujudnya bukan perempuan, juga bukan laki-laki. Pardi bergidik ngeri. Anak itu tidak memiliki kemaluan layaknya seorang anak perempuan, tapi juga tak memiliki kelamin layaknya anak laki-laki. Kowe abdine salah siji wong sing bakal ngwarisi ilmuku. Sopo? Cah paling dablek kuwi. Sopo sing nyongko bakal iso duwe anak buah sing nemokno aku. Mrene yo nak, kowe bakal urip maneh sampai no pesenku siji nang tuanmu. Terah sobo tak kei keistimewaan maneh, yoiku Rangget Wangguh. Kamu abdinya salah satu orang yang nanti mewarisi ilmuku. Sobo, anak yang paling nakal itu. Siapa yang menduga sebelumnya kalau anak buahnya akan bisa menemukan keberadaanku? Kesinilah nak, kau akan dihidupkan lagi. Sampaikan pesanku kepada tuanmu. Trah Sobo akan mendapat keistimewaan lagi, yaitu Rangget Wangguh. Anak itu mendekati Pardi, kemudian kembali berbisik kepadanya. Tidak boleh ada yang curang dalam pertempuran ini, termasuk tuanmu. Jangan pernah mengintip terlalu jauh jika tidak mau keserakahan membimbingnya. Kau masih punya satu permintaan. Temui aku dan mintalah jika kau sudah membutuhkannya. Setelah anak kecil itu mengatakan hal itu, Pardi seketika terkesiap dari tempatnya. Tak lama kemudian, sorak-sorai terdengar dari orang-orang yang berada di sana. Tuan Sobo kemudian mendekatinya, memberinya air putih, dan seketika Pardi tahu apa yang sedang dia tunggu. Pardi lalu membisik kepadanya, dan orang tua itu tersenyum kepadanya. Ada siratan ekspresi wajah yang janggal, baik dari Putri Gayatri dan Tuan Anggodo, melihatnya dengan sorot mata penasaran. Tak lama kemudian, wanita bergaun hitam yang terperanjat dari tempatnya, bagian kepalanya yang terbalik sudah kembali ke tempatnya semula. Hal ini diakhiri dengan Pandu, gundik colo milik Anggodo, yang kemudian tersadar. Tidak ada sorak lagi di tempat ini. Gundik colo itu kemudian bersimpuh di kaki Anggodo. Rasanya wanita itu akan mendapat perlakuan yang sangat-sangat buruk dari orang tua sialan itu. Tuan Sobo pun berdiri sembari berkata, "Wis tak omongi,
Nek cah sing tak percaya bakal luwih kuat timbang anak asuhmu konco-koncoku. Sudah aku bilang, anak yang kupercayai pasti lebih kuat jika dibandingkan dengan anak asuhmu teman-temanku. Tuan Sobo tertawa begitu keras. Pardi tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Pardi menatap Arman. Saiki lakonono sementara rencana iki. Meskipun gorong tentu kene iso selamat, tapi ra ono salahe nek cara iki dicoba. Sekarang kita lakukan rencana ini sementara. Meskipun belum tentu kita bisa selamat, tapi tidak ada salahnya kalau ini dicoba. Arman hanya mengangguk. Ia tidak tahu menau apakah bisa membodohi Tuan Sobo. Namun tidak ada cara lain selain cara yang Pardi usulkan ini. Jangan lupa like, subscribe,